Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Riri Aprianti Idhar dalam video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menambah wawasan baru. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema penting yang menjadi fondasi bagi arah pembangunan ekonomi umat di Indonesia, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman tahu gak mengapa topik ini sangat strategis? Karena ekonomi syariah bukan hanya bicara soal agama atau halal dan haram, tetapi juga menyangkut bagaimana sebuah bangsa membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Dan di tengah sistem keuangan nasional yang terus berkembang, Bank Indonesia memegang peran penting sebagai lembaga yang merancang arah, membangun ekosistem, dan memastikan seluruh elemen ekonomi bergerak dalam satu visi yang sama. Sebelum kita membahas inisiatif Bank Indonesia secara spesifik, mari kita pahami dulu konteksnya. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1990-an, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, saat itu konsep bank tanpa bunga masih sangat asing. Namun, gagasan ini tumbuh dari keinginan kuat masyarakat Muslim untuk menghadirkan sistem keuangan yang selaras dengan nilai Islam. Perjalanan ini tidak mudah. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun kepercayaan, memperluas jangkauan, dan memperkuat struktur hukum. Namun teman-teman, seiring berjalannya waktu, perbankan syariah menunjukkan ketahanannya, bahkan pada masa krisis ekonomi. Krisis finansial global tahun 2008 menjadikan bukti bahwa ketika sistem keuangan konvensional terguncang karena spekulasi dan ketimpangan nilai, sistem keuangan syariah tetap stabil. Inilah yang kemudian membuka mata dunia bahwa prinsip syariah dengan nilai keadilan dan kehati-hatian memiliki kekuatan ekonomi yang nyata. Nah, sejak saat itu Indonesia mulai menempatkan ekonomi syariah sebagai pilar strategis nasional. Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran sentral dalam merencanakan dan mengarahkan pengembangan sektor ini secara sistemik. Namun, sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Peran Bank Indonesia pun berubah dari pengawas menjadi pengarah, perencana, dan penggerak ekosistem keuangan syariah. Nah, perubahan inilah yang menjadi titik awal berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa keuangan syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan. Lebih dari itu, keuangan syariah memiliki peran ganda yang strategis bagi perekonomian nasional. Yang pertama yaitu ia berfungsi sebagai instrumen stabilitas sistem keuangan yang menjaga ketahanan ekonomi dari gejolak dan krisis. Yang kedua, ia berperan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang mendorong pemerataan dan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi yang nyata, adil, dan beretika. Nah, dari kesadaran inilah lahir visi besar Bank Indonesia, yaitu menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Visi ini bukan hanya sebuah pernyataan ideal, tetapi menjadi arah strategis jangka panjang yang menuntut langkah-langkah nyata. Kata inklusif bermakna bahwa ekonomi syariah juga harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Nah, dari pelaku
UMKM hingga korporasi besar. Sedangkan kata berkelanjutan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan generasi mendatang. Nah, teman-teman, untuk mewujudkan visi tersebut, Bank Indonesia menyusun sebuah peta jalan komprehensif yang menjadi acuan bersama, yaitu Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2025. Blueprint tersebut berdiri di atas 3 pilar utama yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Yang pertama yaitu penguatan ekonomi syariah nasional. Bank Indonesia menegaskan bahwa sektor real harus menjadi basis utama dari pembangunan keuangan syariah. Prinsip ini sangat penting karena sistem keuangan syariah tidak boleh berdiri di atas transaksi keuangan semata, melainkan harus memiliki keterhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi yang nyata. Ya, maksud dari itu adalah bank syariah dan lembaga keuangan syariah harus menyalurkan pembiayaan yang benar-benar menyentuh kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, industri halal, dan UMKM. Melalui dukungan pembiayaan ini, ekonomi syariah diharapkan mampu menghidupkan sektor-sektor ekonomi rakyat dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh masyarakat. Nah, teman-teman, Bank Indonesia juga mendorong lahirnya kawasan-kawasan ekonomi syariah di berbagai daerah sebagai pusat integrasi antara produksi halal, keuangan syariah, dan ekosistem masyarakat. Contohnya, pengembangan halal value chain, rantai nilai halal yang menghubungkan berbagai sektor mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi dan pemasaran produk halal ke tingkat nasional maupun global. Nah, dengan begitu, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh di atas kertas, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan sistem keuangan syariah. Nah, pilar kedua ini berfokus pada penguatan sistem keuangan syariah itu sendiri. Bank Indonesia menyadari bahwa agar sistem ini mampu bersaing dan berkelanjutan, ia harus memiliki instrumen, infrastruktur, dan kebijakan yang kuat, modern, serta terintegrasi. Oleh karena itu, teman-teman, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen moneter dan pasar uang berbasis syariah, termasuk memperdalam pasar keuangan syariah domestik. Nah, langkah ini penting agar likuiditas antar bank syariah tetap terjaga, sehingga mereka memiliki stabilitas dan daya saing yang setara dengan bank konvensional. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan makroprudensial syariah, yaitu kebijakan yang memastikan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi yang menjadi dasar ekonomi Islam. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia memastikan bahwa pertumbuhan keuangan syariah berjalan sehat, stabil, dan tidak spekulatif. Nah, teman-teman, digitalisasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pilar ini. Bank Indonesia mendorong transformasi digital sistem pembayaran syariah, pengembangan fintech berbasis syariah, serta inovasi layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Nah, yang ketiga yaitu penguatan riset, edukasi, dan literasi syariah. Pilar ketiga ini menyadari bahwa pemahaman adalah fondasi dari kepercayaan. Tanpa adanya literasi dan edukasi yang memadai, masyarakat akan sulit memahami, apalagi mempercayai dan berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah. Karena itu, Bank Indonesia menaruh perhatian besar pada penguatan riset, edukasi, dan literasi publik.
Bank Indonesia melalui BI Institute mengembangkan berbagai program pelatihan, riset akademik, serta pengembangan talenta-talenta muda di bidang ekonomi syariah. Tujuannya bukan hanya mencetak ahli keuangan syariah, tetapi juga membangun generasi baru yang mampu memimpin dan menginovasikan ekonomi syariah Indonesia di masa depan. Selain itu, Bank Indonesia juga aktif bekerja sama dengan pesantren, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah sejak dini. Melalui pemberdayaan pesantren misalnya, BI berupaya menjadikan lembaga-lembaga tersebut bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai kampanye literasi publik juga dilakukan, dari seminar, media digital, hingga pameran ekonomi syariah, agar pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah semakin luas dan mendalam. Nah, teman-teman, ketiga pilar utama tersebut bukan sekedar konsep di atas kertas. Dari ketiganya lahirlah berbagai inisiatif nyata yang telah dan terus dijalankan oleh Bank Indonesia bersama dengan mitra-mitranya. Beberapa contoh diantaranya yaitu yang pertama, digitalisasi sistem pembayaran syariah agar transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi pesantren untuk menciptakan kemandirian ekonomi berbasis dengan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga yaitu pembentukan kawasan ekonomi syariah di berbagai daerah seperti di Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat yang mengintegrasikan industri halal, pariwisata, dan pembiayaan syariah. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi dengan lembaga internasional guna untuk memperluas jejaring dan meningkatkan daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global. Nah, teman-teman, semua langkah strategis ini bermuara pada satu cita-cita besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Melalui visi dan arah strategis yang jelas, dukungan kebijakan yang kuat, serta sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat, Bank Indonesia yakin bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi salah satu pilar utama kemandirian ekonomi bangsa. Nah, dengan demikian, keuangan syariah bukan hanya soal sistem perbankan, tetapi juga tentang membangun peradaban ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Inilah arah besar yang sedang dan akan terus ditempuh oleh Bank Indonesia untuk menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan berlandaskan dengan nilai-nilai syariah. Nah, peran Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin strategis, seiring dengan visi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Melalui kebijakan, inovasi, dan sinergi lintas sektor, Bank Indonesia tidak hanya bertujuan memperkuat industri keuangan syariah dari sisi kelembagaan, tetapi juga memastikan kontribusinya terhadap ekonomi real dan kesejahteraan masyarakat. Berikut berbagai inisiatif nyata yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam kerangka pengembangan perbankan dan ekonomi syariah nasional. Yang pertama yaitu Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2025. Nah, blueprint ini menjadi peta jalan strategis yang menuntun arah kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utama blueprint tidak hanya pada pertumbuhan kuantitatif seperti peningkatan aset dan pangsa pasar perbankan syariah, tetapi juga kualitas pertumbuhan meliputi aspek tata kelola, efisiensi operasional, dan peran sektor keuangan syariah terhadap pembiayaan ekonomi produktif. Beberapa langkah konkret dari blueprint ini antara lain yaitu 1. Integrasi pembiayaan syariah dengan sektor halal
seperti pertanian, pangan, fashion, pariwisata, dan industri kreatif. Kemudian ada penguatan peran bank syariah dalam mendukung UMKM agar pembiayaan syariah tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Berikutnya ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia keuangan syariah melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu dukungan terhadap digitalisasi transaksi syariah sebagai upaya memperluas akses keuangan di era ekonomi digital. Nah, teman-teman, blueprint ini menjadi panduan nasional yang mengarahkan seluruh kebijakan Bank Indonesia dari moneter, sistem pembayaran, hingga stabilitas makroprudensial agar selaras dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengembangan halal value chain. Bank Indonesia memahami bahwa kekuatan utama ekonomi syariah tidak hanya terletak pada sektor keuangannya, tetapi pada rantai nilai halal yang menopang aktivitas ekonomi real. Bank Indonesia mengidentifikasi 4 sektor utama yang menjadi pilar halal value chain Indonesia, yaitu pertanian dan pangan halal, fashion muslim, pariwisata halal, dan farmasi dan kosmetik halal. Nah, melalui pendekatan ini, Bank Indonesia berupaya menghubungkan bank syariah dengan pelaku industri halal, sehingga pembiayaan syariah benar-benar tersalurkan ke sektor-sektor produktif. Pendekatan ini memastikan bank syariah tidak hanya tumbuh dari sisi aset, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan industri halal nasional. Nah, teman-teman, selain itu, Bank Indonesia memfasilitasi kerjasama antar pelaku usaha, lembaga sertifikasi halal, dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat rantai pasok halal yang berdaya saing global. Kemudian yang ketiga yaitu program ekonomi pesantren. Nah, pesantren memiliki potensi yang besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Bank Indonesia memprakarsai program ekonomi dan keuangan pesantren yang dikenal dengan istilah pesantrenpreneur. Program ini bertujuan menjadikan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat ekonomi umat yang mandiri dan produktif. Nah, langkah-langkah konkret yang dilakukan Bank Indonesia antara lain yaitu pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan bagi pengelola pesantren, kemudian fasilitas pembentukan koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan pesantren, dan pendampingan bisnis dan akses pembiayaan bagi unit usaha pesantren seperti pertanian, peternakan, kuliner, atau produksi barang halal. Hasilnya, banyak pesantren kini berkembang menjadi ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian yang keempat yaitu kawasan ekonomi syariah atau KES. Sebagai bentuk integrasi ekonomi syariah di tingkat daerah, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah menginisiasi pembentukan kawasan ekonomi syariah. Beberapa contoh daerah yang telah mengimplementasikannya antara lain yaitu Nusa Tenggara Barat sebagai pionir provinsi wisata halal. Kemudian ada Sumatera Barat dengan pengembangan UMKM dan kuliner halal. Ada Jawa Timur dengan sektor industri kreatif syariah dan ekonomi pesantren. Nah, KS ini berfungsi sebagai modal ekonomi daerah berbasis nilai-nilai syariah yang mengintegrasikan sektor keuangan syariah, UMKM, industri halal, dan pariwisata. Tujuan utama KS ini bukan sekedar pelabelan syariah, tetapi untuk menciptakan ekonomi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa keberkahan melalui praktik bisnis dan pembiayaan yang etis. Nah, kemudian yang kelima yaitu digitalisasi keuangan syariah. Menghadapi era digital, Bank Indonesia mendorong inovasi sistem pembayaran dan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Beberapa inisiatif penting di antaranya yaitu Kris Syariah, sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang memfasilitasi transaksi halal dengan mudah, cepat, dan aman. Kemudian ada BI Fast Syariah, infrastruktur
transfer dana antar bank syariah secara real time. Kemudian ada dukungan terhadap fintech syariah dan crowdfunding halal yang memungkinkan masyarakat berinvestasi atau berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek sesuai dengan prinsip syariah. Nah, inovasi ini membantu memperluas akses layanan keuangan syariah, terutama di kalangan milenial dan pelaku UMKM digital, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan dan ekonomi digital nasional. Kemudian yang keenam yaitu instrumen kebijakan moneter syariah. Nah, teman-teman, dalam menjaga stabilitas moneter dan likuiditas di pasar keuangan syariah, Bank Indonesia mengembangkan instrumen kebijakan moneter berbasis syariah seperti Sukuk Bank Indonesia, instrumen surat berharga syariah yang digunakan untuk operasi moneter. Kemudian ada reverse repo sukuk yang membantu bank syariah dalam mengelola likuiditas jangka pendek tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Nah, teman-teman, melalui instrumen-instrumen ini, Bank Indonesia dapat menjalankan kebijakan moneter secara efektif, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai rupiah, serta memperkuat pasar uang syariah nasional sebagai fondasi perbankan syariah. Selanjutnya yang ketujuh sekaligus yang terakhir yaitu penguatan SDM dan riset ekonomi syariah. Bank Indonesia juga menempatkan penguatan sumber daya manusia dan riset ilmiah sebagai fondasi utama pengembangan ekonomi syariah jangka panjang. Melalui BI Institute, Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku industri keuangan syariah. Kemudian mendorong riset dan publikasi akademik di bidang ekonomi, keuangan dan moneter syariah. Kemudian mengadakan Islamic Economic and Finance Research Forum setiap tahun sebagai wadah kolaborasi antar akademisi, regulator, dan praktisi nasional maupun internasional. Nah, upaya ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berwawasan global yang mampu membawa ekonomi syariah Indonesia ke tingkat internasional. Nah, teman-teman, seluruh inisiatif tersebut menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah tidak bersifat parsial, tetapi menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari kebijakan makro, inovasi teknologi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan strategi yang berorientasi pada nilai-nilai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan, Bank Indonesia berkomitmen menjadikan keuangan syariah sebagai arus utama dalam sistem ekonomi nasional serta pilar penting menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing global. Pengembangan perbankan syariah tidak bisa dilakukan oleh Bank Indonesia sendirian. Perlu sinergi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat. Nah, Bank Indonesia bekerja sama erat dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan dan penguatan regulasi bank syariah. Kemudian dengan KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam merumuskan kebijakan nasional ekonomi syariah. Kemudian dengan Kementerian Keuangan dalam penerbitan sukuk negara dan integrasi fiskal. Kemudian dengan LPS dalam menjamin simpanan bank syariah. Dan yang terakhir dengan pemerintah daerah dalam membangun kawasan ekonomi syariah. Namun, di balik semua itu, Bank Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, yaitu pangsa pasar yang masih terbatas meskipun tumbuh. Pangsa perbankan syariah masih sekitar belasan persen dari total industri perbankan syariah. Kemudian ada literasi keuangan yang rendah. Nah, banyak masyarakat masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Ini tantangan edukasi jangka panjang. Kemudian ada inovasi dan digitalisasi persaingan global. Nah, menuntut bank syariah terus berinovasi dalam produk, layanan, dan teknologi. Kemudian ada inovasi dan digitalisasi persaingan global menuntut bank syariah terus berinovasi dalam produk, layanan, dan teknologi. Kemudian ada isu keberlanjutan
Nah, dunia kini bergerak ke arah ekonomi hijau. Bank Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan nilai-nilai syariah agar lebih relevan dengan tantangan global. Untuk menjawab semua itu, Bank Indonesia menempuh beberapa strategi masa depan, seperti meningkatkan financial inclusion berbasis syariah, kemudian mendorong integrate halal ekosistem lintas sektor, lalu mengembangkan digital Islamic finance yang kompetitif secara global, dan meningkatkan kolaborasi riset dan inovasi antar negara Islam. Nah, teman-teman, kita telah melihat betapa luas dan dalam inisiatif yang dijalankan oleh Bank Indonesia dalam merencanakan dan mengembangkan perbankan syariah. Dari blueprint nasional, penguatan SDM, digitalisasi, hingga pemberdayaan pesantren. Semuanya adalah upaya sistematis untuk membangun ekosistem syariah yang kokoh, adil, dan berkelanjutan. Bank Indonesia tidak sekedar menjalankan fungsi kebijakan moneter. Ia kini menjadi arsitek ekosistem ekonomi syariah yang menghubungkan keuangan, produksi, dan kesejahteraan sosial. Nah, melalui langkah-langkah nyata dan kolaborasi yang kuat, Bank Indonesia berupaya agar perbankan syariah bukan hanya simbol keagamaan, melainkan mesin pertumbuhan nasional yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu, keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada Bank Indonesia. Kita semua, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan generasi muda memiliki peran untuk menghidupkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena ekonomi syariah sejatinya bukan hanya tentang bank, tetapi tentang etika, keadilan, dan keseimbangan. Tentang bagaimana uang tidak sekedar berputar di antara orang kaya, tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh umat. Semoga inisiatif dan perencanaan besar Bank Indonesia ini menjadi jalan menuju